Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawasi Nabi Muhammad wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa naf'a wal intifa' wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wal ifada wal istifada wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-da'watu ila al-huda الدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال: الرابع تزكية الأخلاق وبها تتحقق التقوى والتقوى هي ملاك الأخلاق لأنها تحمل العبد على فعل كل خلق سني وترك كل خلق دني والأخلاق هي أثقل ما يكون في ميزان المؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه أبو داود وابن حبان وبإسناد حسن. Di sini kita masih menyampaikan tentang hikmah-hikmah disyariatkannya puasa Ramadan ataupun puasa secara umum, khususnya puasa Ramadan, di mana hikmah terakhir kita sampaikan yaitu hikmah yang ketiga, yaitu iltizam syukur lil mun'im, yaitu kita ini dengan berpuasa menjadi istiqamah, menjadi terus menerus sebagai hamba Allah yang bersyukur kepada sang pemberi nikmat. Wa ya'ni syukur sarfun ni'mah fima khuliqat lahu. Arti bersyukur kepada Allah itu adalah kita mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu adalah arti syukur. Syukur itu apa artinya tadi? Mempergunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan yang Allah inginkan. Nikmat sehat, Allah ingin dari kita banyakin ibadah, banyakin dekat dengan Allah. Nikmat harta, Allah nyuruh kita banyak-banyak bersedekah. Ngumpulin harta, ada saatnya kita mati, harta ditinggal. Kita kan berharap punya harta banyak, tapi itu harta ngikut. Bukan begitu harta banyak, kita mati, harta kagak ngikut sama sekali. Nah, gimana caranya supaya saya ini bisa sukses dalam urusan dunia, tapi harta yang saya raih bukan di dunia saja saya bisa merasakan nikmatnya, tapi sampai hari kiamat ke bawah. Itu dengan apa? Sedekah, kumpul-kumpulin duit dengan harapan kita bisa kaya raya, kumpulin duit, begitu datang kematian, yang terkumpul nggak bisa dimanfaatin. Lah urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, itu sayang. Maka disitulah kalau punya harta sesuai dengan kehendak Allah, Allah berkehendak buat kita ini untuk sering-sering bersedekah. Kalau kita sehat, Allah berkehendak dari kita itu banyak-banyak. Banyak-banyak, jangan sampai menyanyiakan waktu, sering-sering diisi dengan berbagai macam kebaikan. Itu disebutnya dengan syukur.
Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Padahal kan orang-orang di luar banyak yang bilang alhamdulillah, dikasih duit alhamdulillah, dikasih besek alhamdulillah, nggak syukur. Itu syukur lisan. Syukur lisan, syukur mulut semua orang bisa. Cuman Allah nggak mau kita hanya sekedar syukur lisan, tapi harus hakikat syukur. Apa itu hakikat syukur? Yaitu kita mempergunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan kehendak Allah. Nikmat sehat, apa yang Allah kehendaki dari kita kalau kita sehat? Kalau kita banyak uang dikasih sama Allah, apa yang Allah harapkan dari uang yang kita diberikan oleh Allah? Nah, itu yang disebut dengan bersyukur. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ibrahim, wa in ta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ini salah satu ayat yang menunjukkan dan membuktikan betapa besarnya kalau hamba Allah itu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tazkiyatul akhlak. Hikmah dari disyariatkan puasa yaitu tazkiyah. Arti tazkiyah mensucikan, menyempurnakan al-akhlak, akhlakul karimah. Karena akhlak ada dua, akhlak hasanah, akhlak sayyi'ah. Ada akhlak nggak baik, ada akhlak baik. Karena kata akhlak itu artinya adalah perilaku. Ya, perilaku. Entah yang diungkap ataupun apa? Yang dipraktekkan. Nah, itu disebut dengan akhlak, perilaku. Nah, perilaku itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau baik disebut dengan akhlakul hasanah. Kalau tidak baik disebut dengan apa? Akhlakus sayyi'ah. Itu kan kita udah ajarin berkali-kali dalam kitab apa namanya dulu? Akhlakul Banin. Itu kita ajarin tuh berkali-kali ya. Cuman nggak tahu di otaknya pada kemana itu. Wa biha tatahaqqaq at-taqwa. Tujuan puasa atau disyariatkannya puasa menyempurnakan akhlak. Wa biha, dengan cara tersebut tatahaqqaq at-taqwa, maka akan tercapainya ketakwaan. Akhlak kalau dibenerin, kita akan gampang menjadi hamba yang bertakwa. Semua dari akhlak dulu. Akhlak perbaiki, lama-lama kita meningkat tuh. Kedudukan kita meningkat sampai kita menjadi apa? Muttaqin, termasuk orang-orang yang bertakwa. Maka di situ dikatakan untuk menyempurnakan akhlak, dengan cara menyempurnakan akhlak maka akan tercapainya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa hiya malakul akhlak. Nah, di sini dikatakan wa taqwa, ketakwaan itu malakul akhlak, rajanya akhlak. Ya, kalau orang sudah punya takwa berarti akhlaknya sudah sempurna. Cuman bagaimana supaya dia bisa punya takwa? Mulailah dia dari sekarang merintis menyempurnakan akhlaknya. Kalau akhlak udah mulai sempurna, maka dia akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa, dia sudah memiliki rajanya akhlak. Inti daripada akhlak tertinggi apa? Takwa. Ingat itu ya. Jadi kan ada orang bilang akhlak penting, akhlak. Betul, akhlak itu nomor satu. Sampai kata Nabi, inna ma bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan keluhuran akhlak. Bahkan Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, hakikat Islam itu apa sih? Agama itu hakikatnya apa? Kata Nabi, al-khuluqul hasan. Akhlak yang baik itu hakikat Islam. Kalau ngaku Islam gak berakhlak, perilaku gak baik, jangan ngaku Islam. Malu-maluin. Karena Islam itu adalah apa? Akhlak yang sempurna ya. Li'annaha tahmilul 'abdi 'ala fi'li kulli syai'in sani. Karena kalau orang sudah mencapai tingkat ketakwaan yang artinya dia sudah mencapai ke tingkat rajanya akhlak, maka orang tersebut, kata ulama, tahmilul 'abdi 'ala fi'li kulli khuluqin sani,
maka otomatis orang tersebut akan sering menyukai perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang akan meraih ridha Allah. Otomatis disenangi begitu. Kalau udah takwanya bagus, akhlaknya sempurna, berarti dia bertakwa. Kalau sudah bertakwa, pasti perilaku dia akan lebih sering apa? Ngelakuin kebaikan. Itu otomatis. Mau dia paksa, mau nggak paksa, sadar atau nggak sadar, pasti perilaku dia semakin banyak kebaikannya. Wa tarki kulli khuluqin dani, dan dia akan meninggalkan setiap akhlak yang hina. Mau nggak mau, sadar nggak sadar, dia akan semakin baik perilakunya, dan perilaku yang tidak baik pasti ditinggalin sama dia. Itu syaratnya apa? Takwanya sudah tercapai. Takwa bagaimana untuk tercapai? Harus apa? Berusaha untuk mensucikan akhlaknya dulu. Akhlak disucikan, maka akan tercapai ke ketakwaan. Kalau sudah sampai ke ketakwaan, perilaku kita akan semakin kebaikannya banyak, keburukannya kita jauhin. Itu otomatis. Berarti semua dimulai dari puasa. Puasa akan menghasilkan apa? Kesucian bagi akhlak. Akhlak kalau sudah suci akan menghasilkan ketakwaan. Ketakwaan kalau sudah tercapai, perilaku kita akan semakin banyak kebaikannya dan semakin berkurang keburukannya. Otomatis itu. Itu tingkatannya begitu ya. Mulai dari puasa. Puasa akan bersihin atau mensucikan akhlak. Semakin bagus akhlaknya. Dan kalau semakin bagus akhlaknya akan tercapai kepada tingkat ketakwaan. Kalau sudah menjadi orang yang bertakwa, otomatis perilakunya akan semakin banyak mencari ridha Allah dalam apa? Dalam perilakunya, dan yang buruk akan ditinggalkan olehnya, mau tidak mau, sadar ataupun tidak sadar. Karena dia sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa, ya. Wal akhlaqu hiya athqalu ma yakun fi mizanil mu'min. Dan ketahuilah, kata para ulama, akhlak itu adalah athqalu, yang paling berat. Ma yakun fi mizanil mu'min, yang paling berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat. Yang paling berat apa ditimbang? Akhlak. Itu paling berat. Sholat, puasa itu berat juga, bukan nggak berat. Bahkan itu menentukan orang itu muslim atau kafir. Karena itu rukun Islam ya. Cuman dari segi perbuatan baik, yang paling berat itu adalah akhlak. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in", tidak ada sesuatu, athqalu, lebih berat, fi mizanil mu'min, di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat, yaumul qiyamah, min hukmin khuluqin hasan, daripada akhlak yang baik. Nggak ada yang lebih berat daripada akhlak yang baik dalam timbangan seorang mukmin. Makanya wajar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra bilang apa? Aku lebih memuliakan orang berakhlak daripada orang berilmu. Orang alim besar, dia punya sorban segede-gedenya. Saking gede itu sorban, kepala sampai miring, nggak bisa lurus. Oh, gede banget ya. Jubahnya harga jutaan, pakai syal, masya Allah deh, begitu digelar 10 meter, tapi nggak punya akhlak. Akhlak nggak ada, pokoknya nunjukin keilmuan aja, saya alim, saya ini, akhlaknya nol. Nyepelehin orang, nganggap orang lain hina, dia yang paling alim, dia paling suci, dia paling baik. Ini orang-orang terhina di hari kiamat. Di dunia mungkin orang sanjung-sanjung karena penampilan dia, cuma di alam barzakh dia orang hina, di hari kiamat lebih-lebih hina. Ada orang biasa, bukan alim besar, yang dia tahu dijalanin, yang wajib dia sudah tahu, alhamdulillah dia belajar ngaji. Nah, jadi untuk kewajiban sehari-hari alhamdulillah difahami, akhlaknya disempurnain. Itu orang lebih mulia daripada orang alim tadi, yang dia punya sorban segede-gedenya. Emang lebih mulia lagi, emang udah alim berakhlak, itu nomor satu itu. Cuman kalau alim berakhlak, nggak berakhlak, dibandingin orang nggak alim tapi berakhlak, lebih mulia yang nggak beralim tapi berakhlak. Maka itulah pentingin akhlak. Di samping kita belajar yang wajib, akhlak disempurnain. Hati-hati soal apa? Soal akhlak. Maka kata Nabi, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Orang yang rendah hati akan Allah angkat di dunia sebelum di akhirat.
Rendah hati kan itu bagian daripada apa? Akhlak. Bagian dari akhlak itu rendah hati, nggak ngerasa sombong. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Orang yang sombong, dia ngerasa dirinya lebih dari orang lain, dia akan dijatuhkan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Cukup sebagai contoh pejabat-pejabat yang korup. Mungkin di mana-mana petantang-petenteng, istrinya hinain orang mulu. Laki gue gaji ratusan juta, laki gue ujung-ujungnya ditangkap. Nah, kemarin lo kan perasaan bangga-banggain laki lo ya. Sekarang laki lo pakai baju oranye tuh. Nah, kenapa itu terjadi? Karena tadi sombong dalam kehidupan. Yang disombongin bahkan bukan perkara yang halal. Haram disombongin lagi. Maling sombong. Alhamdulillah mendalik ya. Bahasanya maling berdasi itu. Sombong lagi subhanallah ya. Lebih mulia ente walaupun Gojek. Ente Gojek halal lebih mulia ente daripada mereka yang berdasi tapi apa? Korupsi ya. Kalau berdasi nggak korupsi, masya Allah, kedudukan mereka di hari kiamat tinggi. Karena mereka sebagai pejabat tapi adil, itu kedudukannya tinggi di hari kiamat. Memasalahkan banyak yang silau, melihat duit di depan muka mah semuanya apa? Ada fulus semua mulus kan begitu ya? Nggak ada fulus apa? Mampus. Nah, begitulah istilahnya. Kemudian yang kelima, wasilah liqahri aduwillah iblis. Hikmah puasa yang kelima, kata para ulama, wasilah sebagai pelantara atau cara liqahri, untuk menghinakan aduwallah, musuhnya Allah, iblis. Itu mau tahu gimana cara kita menangin iblis biar dia terhina? Puasa. Puasa itu paling menghinakan setan dan sekutunya. Kenapa? Karena kata ulama, fasyahawat marta'us syayatin. Karena syahwat manusia itu adalah tempat singgahnya setan. Setan ganggu kita, bisikin kita yang negatif, itu karena syahwat kita lagi apa? Lagi membara-membaranya tuh. Syahwat yang buruk maksudnya, bukan syahwat yang baik. Karena ada syahwat yang baik, syahwat sama baca Quran, syahwat dengan apa? Zikir, syahwat dengan istri, itu baik semua. Nah, cuman ada syahwat yang tidak baik. Nah, itu yang menjadi tunggangannya setan. Nah, syahwat yang gak baik ini bisa lemah ketika kita puasa. Puasa, apalagi gak sahur. Apalagi sahurnya cuma 3 biji korma. Coba deh. Sahur 3 biji korma, minum air putih. Jam 11, jam 12 siang tuh apa? Lemesnya luar biasa. Bahasa kasarnya kalau ada, maaf-maaf ya, orang lawan jenis kita lewat, buka aurat pun, ya mungkin kita kagum kalau ngeliat dia apa? Cantik, tapi nggak ada penggerak. Kenapa nggak ada penggerak? Lemes, lapar kan. Nah, disitulah setan nggak mampu untuk mengganggu orang yang sedang puasa, karena dia nunggangin syahwatnya bagaikan mobil nggak ada bensinnya. Starter terus sama setan, nggak gerak-gerak, nggak ada masuk, nggak ada apa? Asupannya nggak apa? Yang masuk. Itulah salah satu cara terbaik untuk mengalahkan atau menghinakan syaitan. Wa mar'ahum wa madamu yataraddadun 'alal 'abdi kana mahjuban. Karena kata ulama, selama setan mampu bolak-balik ke hati seseorang, mengikuti atau menunggangi syahwatnya, maka orang tersebut akan selalu mahjub, terhalang dari kebaikan. Karena orang kalau udah selalu didatengin setan hatinya, itu jauh dari kebaikan dia. Nah, caranya gimana supaya setan benci sama kita? Puasa. Itu akan mengurangi apa? Mengurangi kunjungan setan ke hati kita. Karena syahwat sedang apa? Sedang melemah. Rawal Imam Ahmad an Abi Hurairah qala. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula anna syayatin yahumuna ala qulub bani Adam la nadaru ila malakutus samawat. Lihat sabda Nabi. Kalau bukan karena setan yahumun, mereka bolak-balik ke hati anak turunan Adam, kalau bukan karena setan bolak-balik ke hati anak turunan Adam, nescaya anak turunan Adam akan melihat keajaiban-keajaiban langit. Artinya matanya itu dibuka hijabnya.
Dia begitu mandang ke langit, dia bisa ngelihat keajaiban yang ada di langit. Nggak ada lagi apa? Penghalang. Cuman karena setan bolak-balik, itu yang bikin kita apa? Terhalang melihat hal-hal yang menjadi tanda kebesaran Allah. Artinya kalau bahasa lain itu kita mahjub. Banyak hijab di mata kita. Maka seorang wali karena kebersihan hatinya, karena ketakwaannya, itu hijab dibuka sama Allah. Sehingga dia melihat hal-hal yang orang biasa nggak bisa lihat. Maka itulah disebut apa? Allah nunjukin ke mereka keajaiban-keajaiban apa? Ciptaannya. Bahkan itu dikatakan oleh Habib Ali Jufri, seorang wali ketika dia cerita tentang neraka, itu dia bisa mandang atau melihat sedikit dari apa? Dari apa yang Allah tontonkan kepada dia, nanti di hari kiamat terjadi seperti apa, dan lihatnya seperti apa? Seperti yang namanya kita nonton bioskop. Dia sambil cerita tuh sambil Allah gambarin, walaupun nggak persis cuman digambarkan sama Allah, saking hatinya bersih tuh orang. Ketika cerita soal surga, dia bisa merasakan apa? Merasakan betapa besarnya nikmat Allah di surga, walaupun dia nggak bakal hakikat surga dilihat, karena itu nanti di hari kiamat cuman dia bisa merasakan hal-hal yang orang lain nggak bisa ngerasain. Maka kata Nabi, kalau bukan karena setan yang selalu bolak-balik ke hati anak turunan Adam, nescaya mereka, maksudnya anak turunan Adam, akan mampu melihat keajaiban Allah yang ada di langit. Bukan gara-gara setan itu yang bikin kita nggak lihat apa-apa. Makanya jangan heran kalau seorang wali itu bisa melihat hal-hal yang kita nggak bisa lihat. Dan itu bukan sesuatu khurafat. Kalau ada orang bilang itu bilang ngada-ngada. Yang bilang ngada-ngada karena hatinya busuk. Kan apa kata Nabi dalam hadisnya? Ma fil anbiya fil auliya. Apa yang ada di para nabi ada di para wali. Al ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Bedanya cuman kalau wali nggak dapat wahyu. Nabi wahyu dan dia lebih mulia daripada aulia. Rasul, nabi itu lebih mulia daripada apa? Siapapun, walaupun wali kutub, nggak ada apa-apa dengan seorang nabi. Cuman mereka dapat keistimewaan sebagaimana yang Allah berikan kepada para anbiya, yaitu disebut dengan karomah. Maka hal-hal yang kayak gitu bisa lihat. Abu Bakar Adil al-Masyhur alaihi rahmatullah. Abu Bakar Adil al-Masyhur yang kita tahu kan, beliau itu ngarang sebuah buku, virus yang belum ada disebutin semua sama dia. Sebelum datang virus flu, burung, udah disebutin dalam kitab dia. Belasan tahun sebelum ada. Sebelum ada corona, udah disebut di kitab karangan dia. Itu beliau ngarang tuh kitab sebelum datangnya corona lebih dari 15 tahun. Nanti akan ada virus disebar namanya corona. Nanti subhanallah. Itu ngeliat pakai apa dia? Itu yang disebut dengan karomah. Dan beliau itu selalu yang disampaikan kejadian semua. Beda dengan dukun. Dukun nyampein bisa aja, bisa enggak. Lebih banyak enggak. Saya lihat Februari akan banyak pertumpahan darah terjadi. Sampai kelar Februari kagak ada pertumpahan darah. Pakai setan. Setan bisa jujur, bisa kagak. Apalagi setan sekarang sejak Nabi dilahirkan itu setan nggak bisa naik ke langit pertama lagi. Dia berusaha naik ke langit pertama, langsung dikejar oleh Syihab, atau bahasa Indonesianya apa itu? Yang kita biasa bilang bintang jatuh, padahal bukan bintang jatuh tuh. Itu lagi ngejar jin setan lagi diperintahin sama dukunnya. Dikejar, kebakar. Nggak ada lagi mereka bisa dengar-dengar informasi di langit pertama dengan dilahirkannya baginda Rasulullah SAW. Sebelumnya mereka bisa naik ke langit pertama, dengerin malaikat ngomong apaan. Makanya dukun-dukun sebelum Nabi dilahirkan itu apa? Sakti. Bukan sakti karena dianya, setan nyuri-nyuri apa? Informasi. 2 hari lagi akan terjadi begini. Nah, itu hampir 90% kejadian. Cuman begitu Nabi dilahirkan nggak ada lagi. Akan kemarin Piala Dunia kan, banyak banget ya nggak prediksi. Dukun ini bilang ini yang menang, dukun ini salah semuanya. Kalau wali insya Allah enggak. Habib Abu Bakar Al-Adil Al-Masyhur, depan muridnya, anak ada YouTube-nya. Beliau bilang, nanti ini nggak lama lagi akan terjadi gejolak, ini pondok akan ditutup. Dan kalian nggak lagi sering dengar nama saya. Dan benar, langsung konflik. Kan konflik antara Yaman dengan apa? Dengan sebagian negara Arab kan, konflik, dia punya pondok sempat ditutup sementara tuh.
dan terjadi gejolak. Subhanallah, dia ngomong kayak gitu 2 tahun sebelumnya. Nah, itu disebutnya kewalian. Nah, itu yang disebut dengan apa? Hijab mereka Allah buka. Karena apa? Kesucian hati. Mereka berusaha untuk bersihin hati. Yang mungkin kalau di ajaran kita Rasulullah Jamaah disebut dengan tasawuf. Safil qalb. Itu tasawuf itu artinya apa? Suci. Dia berusaha untuk mensucikan hatinya. Itu disebut dengan rukun ihsan. Rukun Islam fikih, rukun iman tauhid, rukun ihsan tasawuf. Kalau dibilang tasawuf itu ngada-ngada, nggak ada zaman Nabi. Tajwid juga nggak ada zaman Nabi. Nahu kagak ada. Semua ngada-ngada kalau begitu. Kan ilmu yang ada sekarang dirangkum oleh para ulama, semua ada dari zaman Nabi kok. Cuman emang dulu istilahnya bukan tasawuf. Zaman Sayyidina Ali, lebih-lebih lagi yang namanya tasawuf. Cuman istilah tasawuf ada kebelakangan. Padahal itu ajaran sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Apa ya coba? Bukti tasawuf itu ada. Apa kata Allah dalam firman-Nya yang sering saya sampaikan? Yauman la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nggak ada artinya harta dan anak turunan. Turunan saya kaya raya, dokter, profesor, S1, S2, S3, S3, atas cendol, macam-macam itu. Gelarnya nggak ada manfaatnya kata Allah. Yang bermanfaat apa? Yang datang kepada Allah hatinya bersih. Itu tasawuf. Nah, itu dibikin ilmu disebutnya tasawuf jaga dari hasad, dengki, takabur. Ketika kita dihina sama orang, bagaimana sikap kita? Itu tasawuf doang adanya. Dibilang tasawuf bid'ah. Nah, kalau sesuatu ajaran yang baik akan menyampaikan kita kepada ridha Allah, di mana letak bid'ahnya? Itulah bodohnya manusia di akhir zaman. Fikih ada salat, puasa, zakat, haji. Siapa yang pertama kali ngerangkum? Kata fikih itu kan umum. Kata fikih itu adalah apa? Pemahaman dalam urusan agama. Sekarang fikih yang kita tahu tentang babul ibadat, puasa, zakat, haji. Taunya sekarang fikih itu. Padahal arti fikih secara tekstual apa? Pemahaman. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki dia apa? Mendapatkan kebaikan, maka akan diberikan pemahaman dalam urusan agama. Sekarang fikih khusus. Kalau ngomong fikih pasti sholat, puasa, zakat, haji. Bukan semua pemahaman. Nah, siapa itu yang bikin fikih jadi sholat, puasa, zakat, haji? Itu dibahas dari Taqriratus Sadidah. Siapa yang pertama kali yang punya ide ke situ? Zaid bin siapa? Bin Ali Zainal Abidin. Zaid bin Ali bin Ali Zainal Abidin. Baru dirangkum, disusun sesuai yang kita pelajari sekarang oleh Imam Abu Hanifah. Artinya fikih bukan begitu susunan di zaman Nabi. Kalau begitu fikih juga bid'ah. Repot kalau begitu kalau nanti hidup. Nggak belajar kalau begitu, semuanya bid'ah. Jangankan fikih, Quran juga bid'ah. Quran disusun di zaman Sayyidina Utsman. Zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq cuma usulan dari Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar baru usaha dikumpulkan. Di zaman Sayyidina Utsman baru rangkum dikumpulkan. Itu pun nggak ada harokatnya, nggak ada fathahnya, kasrohnya, titik, nggak ada. Adanya huruf tanpa harokat. Itu ada setelah zaman sahabat. Artinya kalau ente baca Quran sekarang nih yang ada harokatnya, bid'ah juga, neraka juga kalau begitu. Itulah bodohnya kalau menyampaikan suatu hukum. Maka kalau nyampein hukum tuh pakai ilmu, jangan pakai apa kata guru saya. Kalau apa kata gurunya sesuai dengan ilmu para ulama, bagus. Seperti ada istilah di kalangan mereka nih. Kenapa sekarang terjadi perpecahan antara umat Islam? Beda-beda pemahaman karena kami menjauhi sunnah. Sunnah lagi. Kalau semua mengikuti sunnah, kita nggak mungkin berbeda. Ini bodoh lagi nih orang. Sunnah Rasul aja sampai perkataan Nabi itu berbeda-beda. Contoh paling gampang ya. Nabi awal Islam bilang kalau orang puasa bekam batal. Akhir hayat Nabi sempat dalam kondisi puasa bekam. Ada ulama bilang bekam batal, ada ulama bilang nggak batal. Kenapa? Dua-duanya dari sabda Nabi.
Hadis aja kita ikutin berbeda pendapat. Yang bikin kita nggak bersatu bukan kita nggak mengikuti sunnah. Semua ulama mengikuti sunnah. Yang bikin kita nggak bisa bersatu apa? Adalah memahami atau pemahaman dalam urusan apa? Agama. Kita nggak ngikutin ulama dulu lagi. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah berbeda pendapat semuanya. Bermusuhan nggak? Kagak. Saling muji. Artinya berbeda tapi bisa saling apa? Menghargai. Sekarang kagak. Berbeda saling mencaci maki. Itu yang bikin kita nggak bersatu. Kalau gara-gara sunnah kita nggak bisa bersatu, sunnah Rasul juga berbeda-beda hadis Nabi. Makanya muncullah madhab. Kenapa? Karena Nabi di hadis lain bilang begini, hadis yang lain bilang apa? Begitu. Nggak bisa. Yang kita bikin kita nggak bersatu, kita keluar dari pemahaman para ulama. Ikutin guru kita yang kemarin sore, kata dia, bid'ah, udah bid'ah. Tapi guru-guru dulu, ulama dulu nggak bilang begitu. Nggak bisa. Pokoknya guru-guru bilang bid'ah, bid'ah. Nah ini yang repot. Ini yang bikin kita nggak bisa bersatu. Itu yang repot itu. Kalau untuk bersatu nggak bisa. Dalam rumah tangga aja kita nggak bisa bersatu. Laki, si suami bilang A, si bini bilang B, anaknya 3. Itu beda lagi tuh. Ada yang B plus, ada yang B, min, ada yang C. Pendapatnya beda-beda. Cuman gimana jadi imam rumah tangga bisa ngatasin perbedaan. Ngehargain perbedaan. Nggak bisa sama. Itulah hidup. Kalau semua kita berharap sama, ya bukan ujian namanya itu ya. Semuanya sama, pokok satu kalimat, satu suara, nggak bisa. Sahabat aja berbeda-beda. Abdullah bin Abbas bilang A, Abdullah bin Mas'ud bilang B. Terkadang Siti Aisyah radhiyallahu anha bilang C, beda lagi. Beda-beda semuanya. Cuman mereka meskipun berbeda, nggak saling menghujat. Itulah akar permasalahan. Maka terjadi majelis-majelis dibubarin secara paksa. Akar permasalahannya adalah lisan. Nggak bisa menjaga perbedaan. Oke, saya sampaikan ke jamaah saya doang bahwa tahlil itu bid'ah. Harusnya nggak begitu. Itu akan menimbulkan konflik. Kenapa? Orang di luar mayoritas apa? Tahlilan. Harusnya gimana? Kami ngikutin guru. Guru kami bilang tahlil nggak ada zaman Nabi dan sahabat. Kami ikuti. Yang tahlilan di luar, ya mungkin mereka punya argumen juga, kami hormati. Cuman saya nggak tahlil, saya harap jamaah juga nggak tahlilan. Yang di luar, mereka punya argumen dan dalil, kita hormatin. Kira-kira ribut gak kalau begitu? Enggak. Kalau megang mic semua disalahin, begitu dibubarin nangis, nah gimana coba? Walalah, bid'ah, nggak ada zaman Nabi. Wow, insya Allah ya, kalau udah ngomong kan serem. Begitu dia stop, kami teraniaya, kami terpojok. Nah itu masalahnya di situ emang sih. Itu masalah di situ. Masalahnya apa? Tidak menghormati perbedaan. Kalau saling hormat nggak akan terjadi. Anda yakin? Nggak mungkin terjadi. Contoh apa? Ya, contoh paling gampang bener dikatakan oleh banyak orang di Indonesia nih. Contoh paling gampang NU Muhammadiyah pernah ribut sekarang? Nggak ada. Nggak pernah terjadi keributan. Padahal kita beda pendapat, sangat amat beda pendapat. Cuman ribut? Enggak. Muhammadiyah ngehargain NU. NU ngehargain Muhammadiyah. Masing-masing. Lana amaluna walakum amalukum. Nah itu nggak bisa di kalangan mereka nih. Yang ngaku paling salaf ya. Salafnya kemana kita juga bingung tuh. Nah, kemudian yang keberapa tadi tuh? Yang kelima ya. Kemudian yang keenam ini adalah sebenarnya rangkuman dari semua, dari pertama dan kelima. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang berjudul Ittihaf Ahlul Islam bi Khususiyat As-Siyam. Jadi beliau punya kitab itu khusus tentang puasa. Ittihaf Ahlul Islam bi Khususiyat As-Siyam. Di situ disebutkan bahwa puasa itu tujuannya apa? Untuk tajallil qalb lil fikir, supaya hati itu apa? Fokus untuk berfikir dan berzikir dan untuk banyak-banyak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Persis dengan yang 5 kita sebut tadi. Jadi kalau ada orang bilang itu dari mana dasarnya? Itu disebutkan juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Ittihaf Ahlil Islam bi Khususiyat As-Siyam. Ittihaf Ahlul Islam
bi khususiyat as-siyam. Kemudian di sini itu udah disampaikan gitu ya. Di sini ada tambahan aja. Kama inna lisyam atharun fi sihhal badaniyah. Bahkan dikatakan bahwa puasa itu memiliki banyak keistimewaan dari segi kesehatan badan. Bahwa yuharrirul jisim minal iltihabat. Bahwasanya dengan puasa kita jauh dari infeksi-infeksi yang ada di tubuh. Kalau kita mau terhindar dari infeksi apapun, sering puasa. Wa yukhallisuhu minar rawasib ad-dharra wa huwa ilaj lil adid min al-amrad. Bahkan dari bakteri-bakteri, kuman-kuman kita bisa jauh kalau kita puasa. Kama anna yunashitul badan, bahkan puasa bisa membuat badan kita semakin sehat, segar dan menguatkan pikiran dan akal. Akal kita semakin fokus. Fokus berpikir, fokus bertindak, itu kalau orang sering puasa. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Itu kata Nabi ya, riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani dan Imam Abu Naim. Apa kata Nabi? Sumu tasihhu. Puasalah kalian akan sehat. Itu dari Nabi itu. Mau sehat, puasa. Insya Allah kita sehat wal afiat. Sampai sini dulu. Wallahu alam bisawab. Insya Allah berikutnya kita akan bahas tentang wasfi Rasulullah SAW fi syahr Ramadan, tentang apa saja yang dilakukan oleh Nabi di bulan suci Ramadan. Apa aja yang biasa Nabi lakuin? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup seperti biasa, ada yang mau ditanya, silakan. Ada yang bertanya di luar. Fadal, fadal. Apakah ini masalah klasik dari dulu. Nah, dari dulu haram kalau kita ziarah ke makam Fir'aun. Itu baru haram ya, kalau ke Fir'aun. Kalau ziarah ke para aulia, para ulama, apa kata Nabi? Kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha. Dulu saya larang kalian ziarah kubur. Tapi sekarang saya apa? Izinkan kalian untuk ziarah kubur. Bahkan kata Nabi dalam hadis lain, zurul kubur fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Ziarah kalian ke makam kuburan karena akan mengingatkan kalian akan akhirat. Artinya Nabi sudah menganjurkan ziarah makam. Bahkan ulama-ulama tidak ada yang melarang ziarah makam kecuali ulama-ulama terakhir. Ulama dulu dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, semua menganjurkan ziarah. Bahkan saya sudah sampaikan, ada sebuah kitab, saya lupa judulnya, tapi boleh cari tahu kalau nggak percaya. Bahwasanya Imam Syafi'i setiap ada suatu masalah yang beliau hadapi, beliau bilang saya buru-buru ziarah ke makam Imam Abu Hanifah. Kalau saya sudah ziarah ke makam Imam Abu Hanifah, dengan izin Allah, Allah selesaikan apa yang saya sedang pikirkan. Subhanallah, di ziarah. Artinya Imam Syafi'i aja ziarah. Kalau ziarah salah, Imam Syafi'i madhabnya salah semuanya. Bukan cuma ziarahnya, kan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu mau ngikutin madhabnya. Itu nggak bisa, itu boleh. Yang nggak boleh, satu, ziarah ke makam orang yang bukan muslim. Tujuannya ngapain? Kalau cuman kita dari luar jauh ngelihat begini nih, ada makam bukan orang Islam, kita jadi ingat akhirat, ingat kematian, ya bagus. Cuman ziarah mendoa nggak bisa, karena masing-masing dengan kepercayaannya. Orang non Muslim nggak mungkin mendoakan kita dengan cara dia, dan kita pun nggak akan mendoakan dia dengan cara kita, kecuali doa untuk dapat hidayah boleh. Dan yang kedua, kalau ziarah dengan cara yang salah baru nggak boleh. Gimana salah? Minta dengan yang dikubur, itu nggak boleh. Datang ke makam siapa gitu, wali siapa Bah, saya banyak urusan, utang banyak banget ini, utang ratusan juta, tolong bah biar selesai nih utang nih, gua habis ziarah ini nih, ya Mbah ya.
kayak ngomong dengan kuburan. Nah ini yang salah. Cuman kalau kita ziarah ke makam aulia orang soleh, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan kedudukan hambamu yang soleh ini semasa hidupnya orang alim soleh, kabulkan doaku. Semua ulama salaf ngabolehin tawasul. Mulai tawasul dikritik di 700 Hijriah ke bawah. 600 sampai zaman Nabi nggak ada yang kritik tawasul. Contoh, dalam sebuah hadis dikatakan Sayyidina Aisyah pernah disamperin sama beberapa orang karena terjadi kekeringan. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Akhirnya kata Siti Aisyah apa? Pergilah kalian ke makam Rasulullah. Berdoalah di situ. Insya Allah kasih hujan. Siti Aisyah ngajarin orang ziarah kubur. Siti Aisyah ahli bid'ah juga kalau begitu. Kemudian apa? Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika terjadi kekeringan dibawa pamannya Nabi Al-Abbas. Masih hidup pamannya. Dia bilang, ya Allah, semasa nabimu ada, kami kalau ada sesuatu kita minta tolong kepada Rasulullah. Terjadi kekeringan pun kita minta tolong kepada Rasulullah. Sekarang nabimu sudah tidak ada. Kami bertawassul dengan paman nabimu. Lantas mereka bakal teriak, oh kan itu minta doa atas nama yang hidup. Nah, sejak kapan? Siapa yang bilang? Kalau atas kita minta doa, tawassul dengan yang hidup boleh, dengan yang mati nggak boleh. Siapa yang ngomong begitu? Ada hadisnya. Tawassullah dengan yang hidup, dengan yang mati syirik. Ada yang begitu? Kok ente yang beda-beda sendiri? Tawassul dengan yang hidup boleh, dengan yang mati nggak boleh. Siapa yang ngajarin? Dan dia tanpa disadari bahwa Sayyidina Umar itu tawassul dengan nama Nabi. Kenapa Al-Abbas yang diambil? Karena Al-Abbas pamannya Nabi. Kan begitu kata Sayyidina Umar. Dan sekarang kami bertawasul dengan paman nabimu. Kalau bukan paman Nabi, kira-kira tawasul nggak dia? Artinya dia tetap tawasul dengan Nabi SAW, Sayyidina Umar. Hadis sahih. Ya, hadis sahih ini. Kalau ada orang teriak, enggak itu kan yang hidup, bilang sama dia, sejak kapan yang hidup boleh tawasul, yang mati nggak boleh kita tawasul? Dari mana lagi tuh, lo beda-bedain sendiri. Nah itulah namanya hal-hal yang mereka nggak memahami dengan pasti, tapi cinta buta dengan pendapat gurunya, nggak lagi memahami apa kata ulama yang lain. Itu susah kalau begitu. Kita kalau ditanya, gimana Beb kalau orang-orang saudara kita dari kalangan Wahabi Salafi yang mau tahlilan? Ya nggak apa-apa. Tahlilan nggak wajib. Yang wajib adalah mandiin, kafanin, sholatin, kubur. Dia nggak mau tahlilan, ya nggak apa-apa. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah bikin, ya bagus, jadi ingat mati. Ngumpul, ingat mati, ngurangin beban yang ada di otak keluarga almarhum, kita bawain makanan ke rumah mereka, nah itu bagus. Yang ngerepotin orang yang sedang dapat musibah juga. Udah dapat musibah, datang semuanya tangan kosong. Ngarap dikasih berkat semua. Nah ini yang nggak bagus begini nih. Nah itu, yang bikin fadhol, yang nggak bikin silahkan, kita nggak nyalahin kok. Cuman timbul permasalahan ketika mereka nyalahin orang yang nggak sependapat dengan mereka. Ziarah bid'ah, tahlil bid'ah, sungkeman sama ibu syirik, nyembah ibu. Tahu sungkeman yang biasa orang Jawa ya? Sungkeman sama ibu, kaki dicium, dicuci, ya, cium kaki ibu, tuh lagi nyembah ibunya tuh. Nggak bisa bedain ya antara nyembah dan menghormati. Nyembah dan menghormati kan semua tergantung nih niat. Kalau niat saya nyembah, ya jadi nyembah. Niat saya menghormatin, jadi hormatin. Tapi emang nggak boleh sujud kepada selain Allah. Nyium kaki ibu bukan sujud. Ada makam wali, kita datang sujud. Langsung syirik kata orang? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Lah tanya, lu sujud ngapain? Saya sujud menghormati dia. Nggak boleh. Sujud hanya kepada Allah. Haram sujud kepada selain Allah. Kenapa kamu sujud? Saya nyembah dia. Nah baru kafir. Kan masalah syirik gak syirik, masalah nyembah gak nyembah urusan apa? Hati kan, yang tahu cuman Allah. Nggak bisa langsung difokus. Enggak, dia sujud berarti langsung syirik. Ya berarti kita sujud depan Ka'bah syirik semua itu. Itu nyembah batu kalau begitu, betul nggak? Kalau secara zahir, ternyata kan Ka'bah itu hanya arah kiblat. Allah merintahin kita menghadap kiblat, bukan saya lagi nyembah Ka'bah. Orang depan Ka'bah sholat, hati nyembah Ka'bah, musyrik nih. Arti semua masalah apa? Masalah hati, makanya belajar.
Jangan belajar cuma ikut sunnah, ngomongin sunnah, ya, tapi jauh dari sunnah. Benar ini, ngomong sunnah tapi jauh dari sunnah. Nggak bisa menghargai pendapat ulama. Pokoknya guru gue bilang begitu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal bilang beda. Oh beda, Imam Ahmad bin Hanbal bisa punya salah. Guru gue nggak salah. Wah repot lagi begini dah. Orang kayak gini sih nggak bisa ngajak ngomong, harus diketok kepala dikit, biar sadar. Nah, maka itulah nggak ada masalah dalam urusan ziarah. Yang penting tata caranya jangan salah ya. Insya Allah sih rata-rata sih nggak begitu. Mungkin ada orang-orang kampung yang mungkin jauh dari ilmu, suka emang ziarah itu minta dengan yang di makam karena kurang pemahaman. Apakah langsung dikatakan musyrik? Dia nggak ngerti, dikasih tahu. Kalau inti ziarah minta sama Allah, jangan minta ngomong sama yang di kubur, meskipun dia seorang wali dan kita yakini orang wali itu hidup dia di alam kuburnya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu pikir orang yang mati di jalan Allah itu mati, mereka hidup. Mati di jalan Allah itu bukan perang doang. Mati lagi dakwah, mati hadir majelis ilmu, mati pulang dari ngaji, mati habis sakit perut, mati tenggelam, semuanya itu syuhada. Mereka itu mati di jalan Allah. Di jalan Allah. Mereka hidup. Allah yang berfirman begitu. Cuma disitulah tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung. Kalau semua tindakan dianggap nggak boleh, minta sama Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Kan kata Nabi begitu. Jika kamu minta tolong, minta kepada Allah. Iya, hakikat pertolongan kepada Allah. Karena ketika kita doakan Allahumma ya Allah ya Tuhan, kan minta sama Allah itu. Nggak minta kepada selain Allah kan? Kalau sakit minta sembuh sama Allah. Iya pasti. Cuman kita ke dokter. Dokter itu tawasul, namanya wasilah, pelantara. Dikasih obat, kita minum bismillah. Insya Allah dengan obat apa? Allah ngasih kesembuhan. Ikhtiar berlaku. Tapi nggak nyabut ke keimanan. Karena apa? Hati tetap yakin semua dari Allah. Begitu kan gitu itu. Kalau semua yang syirik, bid'ah, syirik, minta sama Allah aja. Nggak usah minum Panadol, sakit kepala. Minum Panadol, nyembah Panadol itu. Gitu kan. Mintanya sama Allah, dia sakit kepala, sampai pecah tuh Pak. Minta, ya Allah sembuh. Insya Allah sampai besok ini begitu deh. Nah, sakit mulu tuh. Makanya disuruh apa? Konsumsi obatnya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kita hormati mereka. Walaupun mereka beda aliran dengan kita hormati pendapatnya, asalkan mereka nggak ngatain kita pun nggak boleh ngatain mereka. Harusnya begitu. Insya Allah kita hidup bisa berdampingan. Kalau saling menghujat, sampai kapanpun gitu begini, nggak akan selesai. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Jenis musiknya ada jenis di hari kedua dan ketiga saya tetap ya, bagaimana hukum sah sholat yang akan saya kembali perjalanannya. Nah, itu disebut dengan gini, perjalanan musafir itu ada asin fis safar, asin bis safar, asin fis safar bis safar. Ada 3 tuh. Kalau yang ditanyakan sama beliau ini beliau masih tetap bisa jamak. Asalkan sudah melakukan maksiat buru-buru taubat. Tujuan awal beliau bukan lagi mau maksiat. Contoh paling gampang gini, saya mau pulang kampung, di rest area tiba-tiba maksiat. Tapi tujuan saya pulang kampung. Nah, habis bermaksiat, astagfirullahaladzim. Saya jamak habis itu, boleh nggak? Taubat, jamak, nggak apa-apa. Karena dari awal tujuannya bukan maksiat. Ngelakuin dosa, itu manusia. Buru-buru taubat. Jadi kasus yang beliau tanyakan masih bisa untuk jamak. Begitu dia melakukan maksiat, dia buru-buru taubat, dan dia janji nggak akan ngulang, dia masih bisa jamak. Kenapa? Karena tujuan dari awal beliau bukan untuk maksiat. Tujuannya adalah pekerjaan. Cuman lagi kerja, sempat ngelakuin dosa. Taubat, jamaknya masih bisa berlaku. Selama berapa hari sih jamak?
Nah, kalau udah ketahuan nih, belum ketahuan persisnya. Atau anggap udah ketahuan berapa hari dia mau tinggal, berapa hari. Itu udah bahas, 3 hari, nggak boleh lebih dari 4 hari. Kalau udah ketahuan nih berapa lama di sana. Itu 3 hari nggak termasuk waktu perjalanan PP Pergi dan balik itu nggak termasuk. Hitungan 3 hari lebih itu di tempat tujuan. Udah nyampe di situ 3 hari lebih, nah itu masih boleh jamak. Untuk bolak-balik itu perjalanan nggak dihitung. Artinya kalau dihitung dengan perjalanan jadi 5 hari, itu boleh deh. Kalau udah ketahuan berapa hari, saya ada kerjaan di luar kota, berapa lama? Nggak tahu saya. Kelar saya pulang, itu diboleh jamak sampai 12 hari. Karena belum tahu kapan selesainya. Dia bisa jamak sampai 12 hari. Kalau ketahuan nggak boleh lebih dari 4 hari, artinya cuma 3 harian, kurang lebih begitu 3 hari. Ada lagi pertanyaan? Fadhal. Nah, dua-duanya dibarengin. Dengan kita belajar ilmu, disitulah kita akan belajar ilmu akhlak. Akhlak kan dipelajari dengan ilmu juga. Nggak ada orang belajar akhlak tanpa ilmu. Ya, akhlak itu didapat di mana? Di dalam ilmu. Cuman jangan fokus dengan ilmu-ilmu, akhlak dalam menuntut ilmu, akhlak dalam bertindak, atau akhlak dalam mempelajari ilmu akhlak itu nggak ada. Kita belajar fikih atau hadis terus, tapi di situ gurunya nggak pernah ngajarin akhlak. Akhlak, perilaku, adab nggak ada. Nah itu sayang. Nah, kalau bisa, meskipun yang dipelajari fikih sedikit banyak gurunya membahas soal akhlak. Hadis masukin soal akhlak sehingga ilmu dapat, akhlak pun dia belajar. Seperti itu Jadi dua-duanya dibarengin. Cuman kalau lagi merintis besar dari mulai kecil baru bisa bicara, iya akhlak diajarin tuh. Anak kecil baru bisa bicara, akhlaknya diajarin, mau makan bismillah, tangan kanan tuh ditanamin akhlak dari kecil. Begitu besar, ya akhlak harus dipelajarin juga. Dia sambil belajar ilmu syariat, dia belajar ilmu akhlak, kayak dibarengin. Seperti itu Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا اعترفنا بأننا اقترفنا وأن أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن لدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوة وسائر الخلان وكل محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. مصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم عليه عد الحب وآله والصحب إدادة الصحب والحمد للإله بالبدء والتناهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.